beraktivitas, kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya. Yang di rumah kita kembali ke online, pokoknya jangan menyerah ya. Karena pujian ini menyatakan kita tidak boleh menyerah. Ya, yang bisa nyanyi ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari anak-anak, sebelum kita mau mulai semua aktivitas kita pagi ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau mulai aktivitas kami, biar Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami serahkan Tuhan pembelajaran hari ini semua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga buka hati kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan sharing firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk merenungkan firman pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih setiamu yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman dan kami mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman-Mu itu tumbuh subur dalam setiap hati kami, bertumbuh sangat kuat, berakar kuat, dan berbuah sangat lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Desdian mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang masih ingat karya penciptaan Tuhan atas bumi ini? Bumi beserta dengan isinya. Masih ingat? Saya Miss, oke, ada yang ingat, ada yang masih ada yang lupa, oke, nggak apa-apa. Kalau lupa, Miss Dian akan tunjukkan, tampilkan videonya ya. Jadi kalian sambil mengingat-ingat.
Kalian sudah ingat dengan runtutan cerita karya penciptaan Tuhan atas bumi ini? Sudah? Iya. Nah, Miss Dian tidak akan membahas bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dari hari pertama sampai hari yang ke-6, bahkan beristirahat di hari yang ke-7. Miss Dian tidak akan membahas itu, tetapi dari cerita karya penciptaan ini ada pelajaran yang dapat kita pelajari. Apa itu? Yaitu dari karya penciptaan ini kita belajar bahwa Tuhan membuat dari tidak ada sesuatu yang tidak ada. Bumi belum terbentuk, belum ada, menjadi ada. Apalagi dari cerita penciptaan ini kita belajar bahwa Tuhan mengubah sesuatu yang kosong menjadi berbentuk. Kosong, nggak ada sama sekali. Belum berbentuk, bumi belum berbentuk, alam semesta belum berbentuk, hanya gelap saja, menjadi satu bentuk pohon, hewan, bahkan manusia. Sesuatu yang kosong itu Tuhan berinovasi menjadi suatu bentuk yang hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia, bahkan bumi ini berbentuk. Dan dari cerita penciptaan ini kita belajar Tuhan sedang mencipta dan juga berinovasi. Berinovasi itu apa sih, Miss Dian? Berinovasi itu tadi membuat dari yang tidak ada menjadi ada dan mengubah sesuatu yang kosong menjadi berbentuk. Berinovasi dari yang tidak ada menjadi ada. Diperbarui dari yang sudah ada, diperbarui menjadi lebih bagus, lebih baik lagi. Itu Tuhan. Dari cerita penciptaan ini Tuhan ingin kita mempunyai satu karakter inovatif atau inovasi. Kenapa sih kita harus berinovasi? Kenapa kita harus berinovatif? Kan itu Tuhan saja, Miss. Yuk kita mau belajar lagi. Nah, kata inovatif atau inovasi ini sebenarnya artinya apa sih? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovatif atau inovasi ini adalah memperkenalkan sesuatu yang baru. Ingat lagi, Tuhan tadi memperkenalkan sesuatu yang baru, tanaman dari yang tidak ada menjadi ada, baru. Tumbuhan, tanaman, tumbuhan, terus hewan, dari yang tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, menjadi baru. Baru ada hewan, baru ada tumbuhan. Terus manusia juga, menciptakan manusia, nggak ada manusia. Tetapi Tuhan menciptakan, berinovasi menjadi sesuatu yang baru. Terus inovatif atau inovasi ini juga mempunyai arti memperbarui atau mengubah hal yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti yang tadi Miss Dian sampaikan. Loh, di sini Tuhan apa, Miss, dari karya penciptaan itu inovasinya di mana? Ingat lagi, Tuhan sudah dahulu menciptakan atau menciptakan Adam kan? Sudah kan? Nah, karena Tuhan melihat bahwa tidak baik nih kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Bagaimana kalau diciptakan pendampingnya? Yuk kita berinovasi, memperbarui atau mengubah Adam yang sudah ada menjadi manusia baru lain, yaitu Hawa, menjadi teman, menjadi partnernya, menjadi pasangannya untuk mengelola Taman Eden. Nah, dari inovasi atau kata inovasi ini maknanya sangat kaya ya. Nah, yuk kita mau belajar lagi. Mengapa kita perlu inovasi atau inovatif? Karena dengan inovasi kita dapat memecahkan masalah. Masalah yang ada solusinya. Aha, aku tahu nih caranya memecahkan masalah ini. Misalnya nih, ada masalah dengan pandemi, ya kan? Pandemi, karena pandemi semuanya harus stay di rumah, harus ada di rumah, nggak boleh nge-mall, nggak boleh pergi ke tempat wisata, ya kan, hampir 2 tahun. Nah, karena inovasi ini terpecahkan, contohnya adalah teman-teman kalian, baru-baru ini, beberapa teman-teman kalian ini menciptakan, berinovasi, bukan menciptakan tapi berinovasi, menuliskan
suatu ide dalam bentuk tulisan dan diterbitkan, dikumpulkan, diterbitkan dalam satu bentuk buku. Dan baru-baru ini SD Kristen Terang Bangsa meluncurkan buku yang ditulis berdasarkan pengalaman oleh teman-teman kalian, bahkan kalian sendiri ya, salah satunya di tengah pandemi ini masih tetap bermimpi. Judulnya adalah Berani Bermimpi Meski Pandemi Terpecahkan. Ada solusi di situ. Ada inovasi di situ. Daripada aku hanya bermainan gadget seharian, aku mau berinovasi. Membantu mama di dapur, aku mau baking, belajar memasak, belajar membuat kue, berinovasi. Terus dengan inovasi atau inovatif ini bersemangat setiap hari. Karena kenapa? Karena hari baru dan harapan baru itu Tuhan hadirkan, Tuhan datangkan. Ingat, tidak pernah ada yang namanya hari itu sama. Namanya memang sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi tanggalan selalu berubah, selalu baru. Tahun, bulan selalu berganti. Itu artinya apa? Artinya bahwa setiap hari Tuhan berikan baru buat kita. Ada harapan baru datang buat kita jika kita bersemangat, jika kita mau punya karakter inovasi tadi atau inovatif. Terus lagi, dengan inovasi mengubah sesuatu yang mustahil menjadi bisa. Tadi yang Miss Dian sampaikan, ada beberapa teman-teman kalian, bahkan kalian sendiri yang menuangkan tulisan kalian, keluh kesah kalian selama pandemi dalam bentuk tulisan, bahkan sekarang menjadi bentuk buku. Mustahil. Dulu mungkin mereka tidak berpikir, kalian mungkin tidak pernah berpikir bahwa aku mau menerbitkan buku. Mungkin sesuatu yang mustahil, tetapi sekarang menjadi bisa. Karena ada inovasi, karena ada karakter inovasi di dalamnya. Lagi yuk, belajar lagi yuk, lagi. Nah, ini kebalikannya. Jika kita tanpa inovasi atau inovatif, ya udah, mudah putus asa. Tidak ada solusi untuk masalahnya. Ya udah, aku mau hidup aja, udah melanjutkan hidup aja. Gak tahu, aku nggak punya harapan, tidak bersemangat, putus asa sudah. Nggak ada harapan buat aku. Ya udah, aku begini-begini aja. Itu tanpa inovasi atau inovatif. Nggak baik ya, nggak mau kan ya. Kita harus bersemangat setiap hari, ya kan? Bersemangat setiap hari. Selalu akan ada hari baru, selalu akan ada harapan baru buat kita semua yang percaya. Ya, lanjut lagi yuk. Miss Dian nah ini sudah muncul, ini adalah beberapa inovasi anak-anak di kelasnya Miss Dian. Jadi, Miss Dian meminta mereka, ini ada nih, masalah nih, di tengah-tengah kalian nih, apa? Sampah. Banyak sekali sampah di sekeliling kita, ya kan? Nah, Miss Dian menghadirkan masalah buat mereka, masalah sampah. Nah, dari sampah ini, anak-anak di kelasnya Miss Dian mereka berinovasi. Salah satunya adalah tas dari koran, inovasi dari Mikaela. Ini mungkin nanti bisa dia gunakan untuk berbelanja di Alfamart atau Indomaret ya. Terus ada lagi inovasi dari Dea, berbentuk frame foto. Bentuknya kucing, karena menurut dia lucu, kucing itu bentuk kucing itu lucu. Jadi karena kardus di rumahnya itu banyak sekali, jadi dia berinovasi membuat frame foto. Ada lagi Miss Dian, ada lagi tentu saja. Nah, ini adalah mini soccer pinball, inovasi dari Timothy. Timothy berpikir bahwa, ini jepit jemurannya ini sudah tidak lagi dipakai nih sama mamaku nih. Aku mau berinovasi nih, daripada hanya teronggok di situ saja, dia berinovasi membuat mini soccer pinball. Terus lagi, ini tempat pensil, inovasi dari Matthew. Matthew ini berpikir bahwa masalahku tidak hanya satu sampah yang ada di sekelilingku, di rumahku, tetapi masalahnya nambah. Banyak alat tulisnya dia itu yang berantakan di meja. Nah, dia berinovasi, memecahkan masalahnya
dengan membuat tempat pensil. Ada lagi nggak Miss Dian? Ada, jangan khawatir. Ini yang terakhir. Masih banyak lagi, ini Miss Dian hanya berikan contohnya saja dari kelasnya Miss Dian, inovasi mereka yang mereka lakukan terhadap masalah, yaitu sampah di rumah mereka. Ini yang vending machine. Vending machine-nya ini bentuk untuk permen ya, ada permen Kopiko, Mentos, dan Yupi. Dari Melvina, mungkin karena kesukaannya Melvina ini makan permen dan di rumahnya juga banyak permen, di samping sampah kardusnya banyak, jadi Melvina berinovasi membuat vending machine ini. Nah, itu adalah hasil karya atau inovasi dari teman-teman kalian ya di kelasnya Miss Dian. Dan Miss Dian sangat bangga dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berhasil untuk memecahkan satu masalah mereka. Mereka bersemangat. Tidak hanya ini hanya untuk tugas saja, tetapi mereka melakukan dengan bersemangat. Mereka menghias dengan baik, mereka memotong dengan baik, mereka bahkan mendesain sebelumnya dengan baik. Ya, bisa kalian lihat dengan hasil karya mereka. Bagus, ya kan? Dan lagi, Miss Dian mau memberikan lagi sharing. Di samping tadi adalah buku Berani Bermimpi, inovasi dari teman-teman kalian dan kalian sendiri mungkin. Terus inovasi dari bahan-bahan bekas yang ada di sekeliling rumah teman-teman kalian juga. Dan satu lagi, ini inovasi dari salah satu teman kalian, mungkin kalau kalian kenal, namanya Christabel Kidung Jingga. Ya, Christabel Kidung Jingga ini dia berinovasi, ya kan? Walaupun aku tuh nggak bisa pergi kemana-mana, walaupun aku tidak bisa berkumpul dengan orang banyak, tetapi aku masih bisa melakukan kesukaanku, yaitu cover dance, cover tarian. Ya, Christabel ini terus melakukan inovasinya, terus melakukan kesukaannya. Walaupun dengan tetap melakukan prokes, Miss Dian yakin di tempat-tempat yang dipakai oleh Christabel ini, Christabel Miss Dian yakin masih tetap melakukan protokol kesehatan ya Christabel. Kalian sudah siap untuk melihat inovasi dari Christabel? Sudah siap ya? Christabel, Miss Dian minta izin dulu ya. Maaf kalau Miss Dian baru minta izin sekarang untuk menampilkan videonya Christabel. Videonya ini Miss Dian yang disimpan dari cover dance-nya Christabel dan kakak Angel di alun-alun Pasar Johar yang baru ya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, dari semua inovasi yang sudah anak-anak lakukan, baik inovasi dalam bentuk buku, Berani Bermimpi Meski Pandemi, terus dan ulangi ya, dari apapun yang kalian lakukan, inovasi yang sudah kalian lakukan, baik dari inovasi pembuatan buku, Berani Bermimpi Meski Pandemi, inovasi pembuatan karya-karya dari barang-barang bekas, ataupun inovasi cover dance yang dilakukan oleh Christabel tadi, Miss Dian hanya mau sampaikan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Miss Dian percaya apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, karakter inovasi yang ada di dalam diri kalian, jika kalian lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan bersemangat untuk Tuhan, semua pasti akan dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kalian pasti akan suatu saat nanti akan memperoleh buahnya itu. Ya, ingat-ingat bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan akhir kata dari Miss Dian, jadilah anak-anak yang terus bersemangat menjalani hari-hari dengan inovasi untuk menjadi yang terbaik buat diri kalian sendiri, untuk keluarga, dan bahkan untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk renungan firman pagi hari ini. Biar karakter inovasi itu Tuhan ada dalam diri kami. Anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, kami tidak mau berputus asa menghadapi masalah yang ada di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, semua ada solusinya. Semua yang mustahil menjadi bisa untuk kami. Kami percaya Tuhan, karena masih ada harapan baru dan hari baru untuk setiap kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat kreatif dan sangat inovatif. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu juga sangat inovatif Tuhan, dan sangat kreatif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari ini menjadi awal baru buat kami, untuk kami tetap bersemangat. Ada harapan baru dan hari baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.